Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini kehadiran tim dari Pusako Minang Abadi. Selamat datang untuk kita ngobrol santai tentang seputar warisan budaya Minang. Ini yang menarik sekali ini. Yang dimana kita akan membuat bagaimana inspirasi dapur Minang sebenarnya, kemudian nanti dampak dari hasil teman-teman untuk bisa menjadikan warisan budaya Minang ini dikembangkan. Jadi bukan buat anak cucu kita juga nanti ke depannya. Warisan Minang itu salah satunya warung makan ya. Warung makan. Di warung makan yang dimana mungkin seluruh Indonesia ini memahami bahwa dan menyukai masakan Minang. Nah, itu yang menjadi ada di mana-mana ya. Iya. Nah, mungkin kita bisa lihat nih apa sih sebenarnya PMA itu buat atau Pusako Minang Abadi itu mungkin sejarahnya dulu nih, sejarah berdirinya dulu nih. Ya. PMA ini kan Pusako Minang Abadi ya. Iya. Pusako itu udah benda pusaka ya. Minang, kemudian kita berharap ini dia abadi. Nah, ide dasarnya ini terlontar dari salah satu komisaris kita nih, komisaris utama kita namanya Eka Saputra ya. Kita bilangnya si Bang Eka. Jadi waktu itu ada ide gimana supaya menyatukan seluruh rumah makan Minang. Nah, tapi ini kan idenya terlalu besar ya. Menyatukan ini kan susah ya, menyatukan semuanya susah. Tidak mudah ya. Tidak mudah. Makanya ada ide yang namanya kita memasarkan saja. Nah, jadi kita PMA ini memasarkan produk rumah makan yang ada di Yogyakarta. Jadi kita semacam agregatornya sebenarnya. Agregator ini artinya ya kalau kayak di marketplace disediakan tempat, semua orang masukin toko. Nah, ini kita bikin mudah sebenarnya. Jadi mereka nggak perlu bikin toko di online, tapi mereka sudah punya offline. Kita yang memasarkan. Nah, jadi kita pasarkan. Jadi Pusako Minang Abadi yang memasarkan, bagaimana mempromot, kemudian publikasi, kemudian mengenalkan bahwasanya di Yogyakarta ini ada rumah makan misalkan 200 sampai 300 rumah makan. Nah, kemudian nanti konsumen yang berbasis kalau pemasaran ini kan berbasis box ya, catering catering box atau catering pernikahan juga bisa. Karena kan banyak juga orang Minang yang ada di Yogyakarta kan, banyak sekali dan mungkin tidak hanya orang Minang nih, bisa saja ada orang yang senang masakan Minang. Jadi ketika mengadakan pernikahan, dia ingin menghadirkan masakan Minang misalnya. Nah, itulah di situ kita pengen masuk di area Pusako Minang Abadi hadir untuk menemukan konsumen yang suka masakan Minang dengan produsen rumah makan Minang. Nah, kita di tengah-tengah. Itu. Berarti intinya adalah melestarikan kuliner Minang dan kemudian memberdayakan UMKM. Ini kan menarik sekali nih, memberdayakan UMKM. Berarti kan buat rumah makan ataupun restoran rumah makan Minang ini akan menjadikan bagaimana membantu perekonomian mereka. Yang mungkin ada dampak juga ya, apalagi ekonomi saat ini kan kita nggak tahu ya. Betul. Nah, ini kan akan menjadi suatu terobosan ya buat mereka juga gitu. Mungkin kenapa sih kenapa kuliner Minang itu bisa mendunia ya? Mungkin dari filosofi rasa atau bagaimana mungkin. Nah, ini yang Kalau kita lihat sebenarnya orang itu kenapa ya cocok dengan rasa tes Minang itu semua rata-rata cocok. Yang pertama gini, rumah makan Minang ini kan memang sudah identik dengan Muslim ya. Identik dengan Muslim berarti semua masakannya pasti halal. Tidak mungkin dia tidak halal karena dia Muslim ya kan. Dan itu sudah menjadi brand image benchmarking orang. Kalau rumah Minang pasti halal kan gitu. Nah, yang kedua, bumbu-bumbunya ini memang bisa diterima oleh semua lidah orang ya. Nusantara makan dia udah mendunia nih. Rendang aja banyak orang suka kan. Rendang banyak orang suka. Nah, jadi mungkin tes bumbunya ini memang terkesan misalnya hot, spicy ya. Spicy ini kan penuh dengan bumbu, tapi bumbunya orang di lidah orang itu pas gitu ya. Semua orang bisa pas gitu lah. Dan dia juga menyesuaikan tuh masakan Minang ini. Misalnya kalau Minang itu kan Dima Bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, rasa restoran Minang itu juga yang ada di Sumatera Barat dengan yang ada di Jawa ini kan beda-beda rasanya. Dia sudah bisa menyesuaikan dengan rasa yang ada di Jawa. Jadi tidak terlalu keras misalkan. Jadi mereka menyesuaikan dengan rasa yang ada di sini. Nah, itu yang pertama ya. Saya tadi yang menarik Om Yusri bilang tadi itu tentang UMKM. Jadi artinya kenapa kita hadir itu juga penting karena
tidak semua UMKM Minang yang ada di Yogyakarta ini melek tentang teknologi digital marketing. Okay. Kemarin salah satu ketika saya share tentang PMA itu, ada juga layanan kita untuk membantu pemasaran mereka lewat Instagram, Facebook, YouTube itu. Dan mereka bilang memang kami itu belum ada. Yeah. Nah, jadi kita hadir di sana. Jadi kita akan hadir di situ. Kita akan pasarkan nih satu-satu di mana lokasi mereka. Kita nggak ada masalah. Ketika kita memasarkan, ternyata orang langsung order ke mereka, kita malah senang kan. Jadi mereka naik, tumbuh, kita pun juga pasti bertumbuh gitu ya. Artinya berarti ketegasan berarti bumbu, kemudian karakteristik dari masakan tersebut, gitu kan, udah semua merasakan rasanya, ya minimal identik bumbu terasa lah gitu ya. Nah ini akan menjadi tantangan juga. Tadi ngomong masalah halal, kan halal, rumah makan Padang harus halal gitu ya. Sekarang ini memang udah ada peraturan, ya, peraturan pemerintah nomor 31 2019 itu, PP 31 2019 itu memang sudah ada ketegasan untuk memang ada halal, harus halal gitu ya. Halal memang. Ini lagi fokus sana ya. Fokus ke sana memang. Mungkin bisa juga nanti sebagai edukasi ya tentang masalah halal juga, nanti mungkin next berikutnya nantilah kita bahas karena panjang sekali masalah itu kan. Nah, yang penting visi PMA dulu nih. Visi PMA ini kan 5 tahun ke depannya apa sih? Seperti apa visi kita? Visi kita yang pertama jangka pendek tentu kita bagaimana terjadi hard transaksi. Hard transaksi artinya kita bisa menghadirkan PMA ini pelayanan catering box dengan pelayanan yang berbasis pernikahan ya, itu jangka pendek kita. Artinya jika ini terjadi, setidaknya beberapa rumah makan udah bisa kita ikutkan. Contoh, misalkan kita udah kemarin udah ada yang pesan 50 box dan langsung berdayakan. Kemudian ada yang pesan 1000-2000 box hanya. Itu kan berarti langsung nih. Nah, itu yang jangka pendek. Nah, jangka panjang kita sebenarnya yang lebih menarik adalah bagaimana kita bisa menyatukan semua kebutuhan rumah makan Minang ini dalam satu supplier yang bisa membuat barang yang mereka beli selama ini, misalnya harganya dalam jumlah tertentu lebih murah. Ya. Nah, jadi dalam konsep bisnis itu misalnya joint buying sih bisa kita bilangnya joint buying. Artinya PMA memediasi joint buying mereka ini. Misalnya nih ada 100 rumah makan. Mereka selama ini misalkan ya, contohnya kita ambil satu aja, minyak ya. Minyak sekarang mungkin mereka pakai minyak Sanko misalkan. Mereka beli di pasaran minyak Sanko 44.000. Nah, kita bisa sambungkan dengan grosiran atau bisa suatu saat kita sambung dengan pabrik. Itu kan harga lebih murah. 44.000 jadi 40 kan itu menarik ya. Atau 42.500 masih menarik bagi mereka. 2.500 sampai 2.000 itu kan lumayan loh, 2.000 per 2 kilo kan. Nah, itu salah satu contohnya, itu baru kita ambil dari minyak. Apalagi sih kebetulan nih, Om Yusri kan juga di rumah makan Minang ya. Apa saja sih. Oke. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita, bahwa kondisi dari rumah makan ini memang harus menjadikan peningkatan gitu kan, mulai dari jangka panjang tadi ya, penyediaan bahan-bahan baku. Nah, ini juga membantu juga nih para UMKM khususnya gitu ya. Artinya quantity lebih banyak kita lakukan, kemudian misalnya semakin besar kita ambil gitu ya, mungkin akan semakin lebih murah mungkin ya, kita bisa distribusi, betul ya? Betul. Kita kan masuk ke dalam kolaborasi istilahnya, kolaborasi itu bisa penyediaan mungkin beras gitu ya, ayam, ada rempah-rempah juga, bumbu ya dan lain-lainnya. Ini akan menjadi kemudahan, terutama bagi kemudahan bahan. Nah, bahan mungkin bisa kadang naik gitu ya, kadang turun, kita nggak tahu kan, tergantung dari pasar juga. Nah, ini mungkin PMA bisa nggak kira mengakomodir ini kira-kira? Nah, itu maksud saya kan begini, sebenarnya ada isu kan kemarin tentang ini yang menarik, isu terbaru ya belakangan yang kasus ada di Cirebon misalnya kan gitu kan, ada rumah makan masakan Minang yang menjual dengan harga murah padahal mungkin dia bukan orang Minang. Kalau saya, pandangan pribadi saya, kita mungkin tidak bisa memprotes mereka, tetapi bagaimana kita melakukan intensifikasi ke dalam, kita memperbaiki ke dalam. Kenapa mereka bisa jual murah? Kan gitu. Ada juga di Jogja fenomena rumah makan yang buka beberapa titik dan ayamnya berbeda dan murah. Nah, saya yakin dari hulunya dia masih pegang. Nah, kalau di rumah makan Minang, kita bayangkan nih di Yogyakarta berapa Om? 200 sampai 300 rumah makan? Iya, kurang lebih 200 sampai 300 rumah makan. Nah, bayangkan 300 rumah makan, 300 rumah makan satu hari, anggaplah berapa kilo ayam.
Berapa Om? Rata-ratain aja. Rata-rata mungkin ya sekarang saat ini ada 25 sampai 30. 25 sampai 30 kilo per day. Oh sorry, untuk per warung ya? Per warung itu antara ya 6 sampai 10. Oke, kita rata-ratain aja 10 lah ya. Iya 10. 10 kilo, bayangkan 10 kilo kita kali 300 sudah 3.000 kilo per day. Berarti 3 ton loh. 3 ton. 3 ton dikali 30 berarti 90 ton loh. 90 ton. Nah, kalau seandainya kita bisa bersama-sama melakukan bargaining posisi terhadap supplier dan semua rumah makan ini berkomitmen, kita akan bayar tiap ini, kita cash gitu kan. Semua membayar uang dan kita langsung order, langsung dikirimkan ke semua titik. Kan harga jadi murah toh. Iya, itu sudah mulai kayak dari kayak pemiliknya ya, kayak pemilik ayam potong ya gitu ya. Nah, bisa jadi langsung kita langsung ke RPH kontraknya. Iya. Jadi kalau kita langsung ke RPH kontraknya lebih murah. Itu baru ayam. Minyak juga gitu. Karena dulu pengalaman saya pernah ada kita menginisiasi teman-teman di koperasi pedagang burjo. Itu juga bagus, disupport sama mie sedap, disupport sama rokok jarum dan sebagainya, itu sangat bisa. Asalkan ini memang kita bersatu nih. Nah, kalau disatukan secara ini nggak bisa, ya sudah kita lewat PMA kita satukan. PMA juga memiliki usaha sendiri, tapi kita membantu menyatukan teman-teman ini kan. Nah, walaupun nanti di sana ada PMA keuntungannya, kita tetap terbuka sama mereka. Contoh. Misalnya minyak Sanko ini pengadaan kita misalnya 39.000, kita jual ke jenengan semua 40.000, 1.000 rupiah adalah keuntungan PMA. Nah, kan gitu kan? Kan fair toh? Nah, jadi teman-teman ngerti semua berapa keuntungan kita, misalnya gitu kan. Ayam juga begitu misalnya. Ayam kita ke RPH nih, karena kita pembelian bersama 90 ton dalam 1 bulan, kita dapat harga misalkan 19.000, PMA dapat untung 1.000 rupiah ya. Nah, kita yang lainnya kan keuntungan lebih besar di mereka. Contoh, sekarang beli ayam di pasar berapa Om? Sekarang saat ini mungkin 30 ya. Nah, 30 kan pasar ya. Kalau seandainya teman-teman mendapatkan harga 20.000 kan udah jauh selisihnya tuh. 10.000 rupiah loh per kilo. Itu masuk profit gede ya. Ya, profit gede. Nah, artinya boleh lah sebenarnya PMA untung 1.000-2.000 rupiah itu wajar lah, karena kita akan menyambungkan, kita akan mencarikan supaya sebagainya untuk kepentingan bersama kan gitu. Nah, jadi konsep kolaborasi itu yang ingin kita kembangkan jangka panjang kita nanti di PMA seperti itu. Iya, berarti jangka panjangnya seperti itu ya. Iya, jangka panjang. Ini berarti saling menguntungkan, kemudian kebutuhan juga terpenuhi gitu ya. Seperti semboyan pemerintah sekarang itu adalah bagaimana kita meningkatkan yang namanya ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu yang juga membantu juga ini kan UMKM juga kan gitu, ketahanan pangan di daerah-daerah gitu loh. Nah, mungkin dari digitalisasinya, pemesanan dan brandingnya ini mungkin juga perlu kita siapkan juga. Seperti apa? Jadi gini, PMA terserang PMA juga kan branding sendiri ya. Misalnya boxnya adalah PMA, kemudian nanti ke cateringnya atas nama PMA juga. Nah, kan tetapi produk-produk ini kan kita ambil dari teman-teman yang dari rumah makan yang ada. Nah, nanti tentunya pasti akan orang bertanya, itu kan rumah makan macam-macam bentuknya. Nah, kita akan bagi kategori. Ada kategori premium, ada kategori medium, ada kategori ekonomis. Nah, kami di PMA akan memberikan kategori itu. Makanya nanti kita akan mengajak teman-teman, kita akan nilai nih, screening nih, mana yang masuk di kategori ekonomis, mana yang medium, mana yang premium. Nah, jadi di situlah kita akan pasarkan produknya. Kalau yang premium tentu rumah makan ini aja yang masuk, misalnya ada 10 rumah makan. Yang medium ada mungkin 150 rumah makan. Nah, yang ekonomis nanti mungkin ada 140 rumah makan. Kalau memang 300 ada gitu kan. Nah, jadi itu. Dan tentunya pasti di awal-awal tidak semua mungkin kita bisa bisa bantu, tapi yang terdekat dulu misalnya. Nanti kalau suatu saat misalnya di Gunung Kidul ada teman-teman makan, di Kulon Progo, kemudian di daerah Bantul pojok ya kan. Ketika kita ada di link ini, ternyata lokasinya daerah Bantul sana, ya tinggal kirim gitu loh. Ketika kita tinggal naruh box kita ke sana, mereka tinggal kirim aja. Nah, yang penting kan kita melakukan dulu yang namanya screening produk ya kan. Akurasi produk lah, akurasi rumah makannya, kita melakukan akurasi dulu. Kurasi. Kita melakukan kurasi dulu rumah makan mana, nanti yang ikut kategori itu ya tentu sesuai dengan klasifikasi kita. Mereka nggak boleh protes. Nah, kita cicipin, kita lihat ini masuk segitu. Masukan gitu ya. Berarti memang harus ada klasifikasi dari rumah makan tersebut untuk bisa memang harus penyeragaman, ciri khas masakan juga, sehingga nanti pada saat dia mendapatkan orderan secara online, ini akan menjadi
nilai plus ya. Ya, nilai plus. Ya ini kan nanti dituntut kepada teman-teman kan kualitas masakannya kan bagus, dengan harga yang bagus, dengan harga yang baik kan gitu. Karena ya tadi yang berkaitan dengan tadi yang kita sampaikan, bagaimana sih kita bersaing kompetisi dengan yang bukan asli orang Minang gitu kan. Nah, kita intensifikasi ke dalam aja. Kita nggak usah tutup mereka, harga mereka harus naik. Menurut saya sih itu nggak bisa, karena orang namanya bisnis terserah orang kan. Namanya juga cari makan ya gitu ya. orang mau jual rugi juga terserah dia kan, dari dia kan. Masa kita protes ya kan? Ini kok dia jual 10.000 pasti rugi. Ya biarin aja, orang dia rugi masih jalan. Masa kita protes kan? Nggak bisa. Karena kecuali suatu saat memang kita bikin asosiasi Minang ya kan, asosiasi ini menerapkan kebijakan seluruh makan Minang kategori A harga segini, kategori B harga segini, kategori C harga segini, silakan. Tapi menurut saya itu terlalu agak ribet juga. Nggak mungkin orang bisa diatur kayak sampai segitu. Karena juga kan setiap tahun juga pasti ada inflasi, pasti ada naik gitu kan. Ini akan menjadi problem juga ke depannya. Nah, makna Pusako di sini kan saya melihat bahwa adanya warisan budaya dan semangat dagang Minang. Berarti kan memang semangat dagang Minang ini adalah sebuah catatan bahwa semangat sebagai warga Minang untuk berdagang, gitu ya, untuk mendapatkan hasil yang bagus untuk bisa ditawarkan kepada masyarakat, khususnya di masyarakat semua. Gitu, Nah, contohnya misalnya gini, rendang mungkin bukan sekedar lauk. Ini adalah identitas gitu kan. Nanti mengenai PMA, kita jaga identitas tersebut bagaimana tetap harum, lezat, kita menghidupi banyak keluarga otomatis kan gitu. Betul. Dari aroma-aromanya, bumbu-bumbu tadi yang sudah kita bicarakan, ini juga akan menjadi ciri khas kita. Nah, gitu. Jadi memang ya pusako ya. Pusako ini kan berarti benda pusaka. Pusaka. Jadi ini sudah masakan turun temurun dan ini masakan tradisi loh. Jadi kalau di Minang itu kalau orang ada pernikahan kenduri itu yang namanya rendang itu wajib. Nggak boleh nggak ada tuh rendang itu wajib. Jadi ada beberapa masakan yang wajib ada tuh biasanya ya. Nah, tapi salah satunya rendang itu. Makanya ini yang kita jaga warisannya itu. Suatu saat pokoknya rendang ini selalu ada di bumi Nusantara kan gitu kan. Nah, itu salah satunya. Mungkin ditambah dengan masakan-masakan lain. Nah, itu yang kenapa kita menamakan pusako. Jadi ini benda pusaka yang harus kita jaga, kalau bisa abadi kan gitu kan. Pusako itu menjadi warisan turun menurun lah. Ya, warisan turun menurun. Oke, ini kita bicara dari awal tentang bagaimana PMA terjadi gitu ya. Nah, mungkin kita bisa lihat masuk ke dalam kategori tantangan ya, mengatur dapur rumah makan itu kan juga pengaruh. Contoh gini, ini PMA bukan hanya sekedar pengadaan ya, kemudian bukan hanya itu sebagai penjualan nasi box yang terlalu besar. Kemudian lagi dari skala untuk standarisasi rumah makan gimana nih? Nah itu sebenarnya kita bisa masuk di sesi berikutnya sih sebenarnya. Kita akan membahas itu, kita padukan dengan yang Om Yusri bilang, dan itu sesuai dengan kalian Om Yusri tentang persoalan halal, ya kan? Persoalan halal ini berkaitan dengan produknya, kalau bisa juga dengan perdapurannya kan, kitchennya ya. Nah itu bisa, mestinya itu juga menjadi program jangka panjang PMA sebenarnya. Nah itu juga jadi catatan kita. Beberapa rumah makan Minang misalkan dapurnya bagus ya, bersih sesuai dengan standar dapur yang istilahnya itu standar dapur yang ya kayak restoran yang pada umumnya ya, restoran yang memang sudah menerapkan standar kitchen setnya tuh bagus, rapi, bersih gitu kan. Itu mungkin bersih lah ya. Bersih. Makanan kan. Bersih makanan. Jadi bagaimana sih sistem masaknya di mana, mejanya seperti apa, kemudian salurannya bagaimana, pembuangan sampahnya seperti apa. Mungkin suatu saat itu akan masuk ke sana. Karena bisa jadi orang kan berubah ya. Perilaku konsumen itu kan berubah setiap tahun. Nah, jadi anak-anak muda berikutnya yang well educated macam-macam kan orang udah bicara tentang persoalan kesehatan. Nah, orang pasti ngeliat, saya kalau makan di sini sehat nggak sih? Nah, kan gitu. Suatu saat kita nggak tahu kapan itu terjadi, kita belum tahu. Tapi sekarang udah mulai beberapa orang teredukasi tentang itu. Jadi kalau mau rumah makan ini, kalau dia lihat, wah ini dapurnya kayak gini ya, mungkin ada tikusnya apa malas makan di sini. Apalagi ini kan orang udah sampai ke situ ya. Nah, jadi pentingnya menjaga perdapuran ini. Nah, ini pasti berkaitan dengan persoalan halal dan sebagainya gitu.
Jadi intinya kalau makan itu kan kategori harus bersih gitu, pertama paling bersih, kemudian dijaga rasa masakannya gitu kan, kemudian semua lah ya, dari kayak gelasnya, piringnya, mejanya gitu kan, nah semua desainnya, nah desain kan identik, memang harus warna warna merah, kuning gitu kan, itu bisa juga tuh juga kan, merah itu juga menjadi suatu ciri khas juga, ciri khas benchmarkingnya rumah makan Minang itu seperti apa. Betul. Oke. Nah mungkin nanti dulu kita bahas tentang PMA ya, tentang PMA awal ya. Mungkin nanti bisa kita masuk di sesi berikutnya. Sesi berikutnya mungkin buat teman-teman di rumah yang mungkin bisa nanti mengetahui tentang apa tuh PMA sebenarnya. Nanti kita akan bikin brand kemudian nanti kita kegiatan seperti kayak informasi edukasi terutama ya. Nah, edukasi rumah makan ini seperti apa nanti. Nah, kemudian nanti kita bisa sama-sama berkolaborasi lah nanti ke depan. Ya, kita kasih himbauan kepada teman-teman rumah makan Minang dari YouTube ini. Ayo kita bergabung bersama PMA, kita sama-sama kolaborasi. Iya, kolaborasi. Ini konsepnya kolaborasi kerjasama. Ya, dan saling menguntungkan pasti menguntungkan ya, saling menguntungkan. Kan kita PNA PT. Nah, jadi kan pengusaha ya, kita harus saling menguntungkan. Jadi ini bukan sosial ya. Ini benar-benar bisnis oriented. Nah, jadi kita garap secara profesional. Kalau kita bilang namanya sini, kalau misalnya Anda pengusaha Minang, kita bilang Minangpreneur nih. Keren sih, Minangpreneur. Minang Sociopreneur. Minang Sociopreneur gitu. Keren. Keren ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Adri. Kita sampai sini dulu, sampai ketemu dalam acara berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.